Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semua manusia itu istimewa. Apa istimewanya Anda? Pelajaran SD dulu mengatakan, keistimewaan manusia adalah memiliki kehendak bebas. Tidak ada makhluk lain yang memiliki kehendak bebas seperti manusia. Dan firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk menggunakan kehendak bebas itu secara bijaksana. Oleh karena itu dalam seluruh kitab suci hari ini ada nuansa kontras antara dua hal, yaitu dosa dan tobat, antara dua sikap, yaitu bertobat dan memberontak, dan antara dua macam iman, yaitu Allah yang maha murah dan Allah yang hanya memberi upah. Dari sinilah kita akan merangkumnya dengan memfokuskan diri pada ketiga tokoh dalam kitab suci dalam 3 poin berikut. Yang pertama, dosa dan tobat. Yesus menggambarkan dosa dengan amat jelas. Anak bungsu tadi meminta warisan meskipun bapaknya belum mati. Setelah diterima langsung dijual dan pergi jauh. Ia memilih hidup sendiri dan tidak sudi hidup bersama dengan bapaknya. Di tempat baru hidupnya dipenuhi dengan pesta pora sampai akhirnya semuanya habis dan ia hidup makin sengsara dan terhina. Makanan babi pun tidak ia dapatkan. Anak bungsu ini menggambarkan hidup kita yang berdosa. Segala hal yang ada pada kita adalah milik Allah. Kita juga dijaga dengan aneka rahmat yang berlimpah. Namun kita suka menjual semuanya itu dan pergi meninggalkan Allah. Kita menganggap bisa hidup sendiri tanpa Allah. Kita terlekat pada hal-hal duniawi seakan-akan itu adalah sumber kebahagiaan kita. Padahal jauh dari Allah, kita akan segera diperbudak oleh setan dan hidup dihinakan. Lewat kisah ini Yesus menyindir kita supaya menjadi sadar akan keadaan buruk kita manakala kita jauh dari Allah. Dan disitulah kita diajak untuk kembali mendekati Allah. Yang kedua, mau bertobat dan memberontak. Cerita semakin menarik dengan munculnya anak sulung. Begitu melihat adiknya pulang dan dipestakan oleh bapaknya, ia ngambek dan tidak mau masuk rumah. Dari sini isi hatinya bisa terdeteksi. Meski dia hidup dekat dengan bapaknya, hatinya ternyata menderita, merasa terkekang dan tidak bahagia. Meski dia bekerja keras dengan sangat sempurna, tetapi hatinya tidak pernah ikhlas. Ini juga gambaran hidup kita. Hidup dekat dengan Tuhan, rajin ke gereja, taat pada aturan, puasa dan pantang, ternyata itu semua belumlah cukup. Bahkan tindakan kesalehan itu belum dapat dikategorikan sebagai sikap bertobat apabila hati kita tidak pernah memiliki hati yang lemah lembut. Dan kita semua juga tidak pernah bisa dikatakan bertobat manakala tidak cukup bahagia hidup bersama dengan Tuhan. Anak sulung itu ternyata masih menggerutu akan situasinya. Inilah sindiran paling menohok bagi kita yang tergolong rajin.
Apakah kita memang sungguh-sungguh ikhlas bila tidak seenak dengan mereka yang berdosa? Kadang-kadang kita justru iri hati terhadap orang yang berdosa yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, kerahiman Allah. Anak bungsu tadi kembali kepada Tuhan karena yakin bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Anak sulung juga menggambarkan tentang hidupnya yang tidak mau masuk rumah karena melihat ternyata adiknya yang kurang ajar itu diberi ampunan. Ada sikap bapa yang sedemikian menarik. Terhadap anaknya yang berdosa, ia memeluk, merangkul, mencium dan meneguhkan. Meski masih jauh, ia sudah berlari-lari untuk menjumpainya. Bukankah itu Allah kita yang tahu tentang dosa kita, tetapi Dia juga lebih dahulu mengaruniakan rahmat-Nya terhadap anaknya yang masih merasa terkekang. Ia rela menjumpainya dan memberi pengertian, membujuknya untuk kembali memiliki hati yang lembut dan masuk rumah. Bapa yang adalah Tuhan kita, teramat baik bagi semua orang tanpa terkecuali. Siapapun itu, apapun permasalahannya, hati Bapa hanya ingin agar semua anak-anaknya bahagia hidup bersamanya. Itulah Allah kita, Allah yang sungguh Maha Rahim, Allah yang telah lama menunggu kita kembali kepadanya. Bila kita berjalan satu langkah menuju kepada Allah, ternyata Allah telah lebih dahulu berlari 10 langkah. Ia tidak ingin anaknya binasa, melainkan semuanya beroleh hidup yang berkelimpahan. Maka pertanyaan penghujungnya adalah, mampukah kita melihat Allah yang Maha Rahim itu? Manakala kita mampu melihatnya, maka kita akan hidup bahagia karena merasakan Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan memberkati.